Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Untuk sebelum kita masuk dalam acara kita akan mengucapkan ikrar pemuda-pemudi Indonesia. Nanti saya akan persilahkan buat kita semua bangkit berdiri, terkhusus buat anak-anak muda. Sebab ikrar ini diikrarkan oleh pemuda-pemudi Indonesia. Maka dari itu saya akan mengundang semua muda-mudi remaja untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan Sumpah Pemuda ini. Buat yang tidak hafal bisa melihat proyektor yang ada di depan. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita letakkan tangan kita di sebelah kiri. Bisa lihat di layar proyektor kita akan perkatakan ini bersama-sama. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Ikrar Sumpah Pemuda-Pemudi. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih, saya persilakan untuk duduk kembali buat seluruh anak muda.
kami ditentukan oleh firman-Mu. Sebab bila tidak ada firman-Mu mengajar menerangi, kami berjalan asalan seperti di dalam gelap. Tapi sesungguhnya firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu melebihi makanan yang memberi hidup, dan siapapun yang melakukannya akan hidup selama-lamanya. Siapapun yang melakukannya akan tumbuh imannya, iman yang membawa kepada keselamatan, anugerah, iman yang mengalahkan dunia. Dan firman-Mu tak pernah gagal, siapapun yang melakukannya akan berhasil. Dan firman-Mu itu Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan. Siapapun yang menerima akan terus dikuduskan sampai disempurnakan. Dan firman-Mu Tuhan yang menjadikan segala yang ada. Dan firman-Mu akan menjawab dan menjadikan semuanya ada. Maka kami perlu menyediakan hidup kami seperti tanah yang subur, Tuhan. Taburlah kami hari ini dengan benih firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus, tolong kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti, dan kami boleh melakukannya, lalu kami melihat firman itu menjadi realita hidup kami. Ampuni kami Tuhan, supaya layak untuk hidup atas dosa salah kami, dan sucikan kami dengan darah Yesus. Kami duduk di kaki-Mu, berfirman pada kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung. Kau sedang melihat bagaimana respon mereka, dan Kau sanggup menjangkau karena Kau Maha Ada dan Maha Tahu. Kami siap mengalami perjumpaan dengan-Mu, berfirmanlah dan lakukanlah seperti apa yang Kau katakan kepada kami, dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom. Juga kepada saudara-saudara di dalam Kristus yang sedang mengikuti live ini, baik melalui Facebook, baik melalui YouTube maupun Zoom, biarlah oleh anugerah Tuhan bisa kita menikmati hal yang sama seperti dalam ruangan ini. Haleluya. Dan firman Tuhan luar biasa, saudaraku. Karena firman itu sendiri adalah Tuhan sendiri, kata Yohanes 1 pasal yang pertama ya. Dan hari ini mari kita buka hati kita supaya firman ini boleh masuk dalam hati kita, jadikan diri kita seperti tanah yang subur. Saudara siap? Haleluya. Iya, hari ini kita atau kaum muda GPD Pemulihan IRC mengambil tema Finishing Generation, generasi akhir. Ya, generasi akhir zaman atau generasi milenial sekarang ya. Saudara, ada dua generasi akhir zaman ini, dua jenis atau dua bentuk. Ada generasi akhir zaman di dunia ini, dan itu akan nyata. Tapi juga ada generasi di dalam Tuhan, ya, new generation. Ya, kalau dalam Alkitab ada yang lama, ada yang baru. Yang sekarang kita akan belajar seperti apa generasi di dunia ini, di bumi ini, dan seperti apa generasi dalam Tuhan, dalam Yesus. Mari saya ajak kita melihat dulu Yoel pasal 2 ayat 1. Yoel pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk di negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dalam terjemahan baru yang lain dikatakan hari di mana Tuhan mengadili, ya, di mana hari Tuhan sudah dekat, yaitu hari Tuhan sedang mengadili muka bumi. Maka di dalam kitab Yoel dikatakan tiuplah sangkakala di Sion. Ya, sangkakala itu
seperti trompet terbuat dari tanduk, ya, lembu, ya, ditiup. Dan biasanya kalau sangkakala ini bikin seperti memperingatkan dengan sangat sesuatu. Ya, dikatakan tiuplah sangkakala. Ada satu pemberitahuan, ada satu seruan yang sangat khusus. Teriakkanlah di gunungku yang kudus. Ini berbicara gereja, anak-anak Tuhan, ya, para hamba Tuhan harus meneriakkan suatu suara dengan berteriak, katanya, dengan sangkakala. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab apa? Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ya, bahkan dikatakan ayat yang kedua, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan dengan menangis dan mengadu. Saudaraku, seperti yang saya katakan di awal tadi, ada dua generasi sekarang yang sangat berbeda dan tentu bertolak belakang. Generasi yang sedang dibentuk Tuhan dan generasi yang hidup seperti pola dunia. Ini berhubungan dengan akhir zaman. Dan kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya, disuruh meniup sangkakala dan berteriak keras bahwa hari pengadilan Tuhan akan mengadili, Tuhan akan menghakimi muka bumi. Maka saudaraku, disuruh kita memperingatkan, disuruh kita berteriak tentang hal itu. Karena hari Tuhan yang dahsyat dan hebat itu akan dan sedang datang. Ada dua respon orang menghadapi hari Tuhan, akhir zaman. Hari Tuhan yang mendekat itu bagi anak-anak Tuhan, dari generasi di dalam Kristus, itu saudaraku satu kesukaan. Nanti saya akan beritahu kenapa itu menjadi kesukaan. Tetapi bagi di luar Kristus, itu saudaraku menjadi satu kengerian, ketakutan yang luar biasa, dan hal yang sangat mengerikan. Saya ajak dulu kita melihat dulu generasi, kalau bukan dalam Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 3, mungkin ditampilkan segera juga di monitor kita, layar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Saya mulai ayat pertama sampai ke 4 nanti. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ada generasi yang hidup seperti pola dunia, ada generasi yang sedang dibentuk Tuhan di akhir zaman. Di ayat 1 dikatakan 2 Timotius 3:1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketika dikatakan saudaraku akhir zaman, ada orang meresponi dan mengalami itu adalah hari-hari yang sukar. Masa-masa yang sukar. Dan kita sekarang saudaraku makin tahun 2020 itu makin sukar nampaknya. Apalagi baru-baru ini seluruh dunia digoncang oleh virus corona. Sehingga digoncang ekonomi, digoncang sudah semua saudaraku, bahkan iman orang-orang percaya. Dan memang ketika akhir zaman, ketika hari Tuhan yang sudah dekat katanya tadi, itu saudaraku, maka ada orang mengalami dan meresponi bahwa hari-hari itu di bumi, hari-hari itu di dunia ini adalah masa yang sukar. Nah, generasi manusia ada yang seperti ini di akhir zaman. Ini manusia akhir zaman. Tapi beda nanti manusia baru di dalam generasi akhirnya Tuhan. Ini ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan egois. Coba saudaraku, salah satu yang kita hadapi sekarang, ya kan? Tadinya kita kalau ibadah bisa saudaraku bersalaman,
ya bisa kumpul, ya kadang-kadang bisa berdekatan, ya dengan orang-orang kita kasihi, sahabat-sahabat kita berpelukan. Sekarang saudaraku hampir tidak bisa, dilarang saudaraku. Bahkan kita di sini pun harus kita batasi yang hadir. Tidak kita undang banyak orang, hanya beberapa orang. Tadinya berencana panitia akan mengadakan ini mungkin di gedung, tapi karena situasi maka kita seperti dibatasi, ya sampai duduknya pun, sampai salaman pun kayaknya kita nggak dekat gitu. Nah, itu masa yang sukar, itu masih dalam hubungan satu dengan yang lain. Ada lagi saudaraku hubungan yang lain lagi dengan akhir zaman. Itu masa sukar, dan semakin sukar, semakin mengerikan. Dikatakan manusia mencintai diri sendiri, egois. Ya bagi orang yang egois cocok kali, ya kan? Tapi bagi orang yang ngasih Tuhan, wah ini kayaknya kurang baik, ya kan? Kita lihat lagi apa yang terjadi dengan orang-orang di akhir zaman. Kalau kita tidak menjadi generasi yang baru di akhir zaman ini, khususnya kaum muda, dikatakan saudaraku menjadi hamba uang, jadi hamba uang. Dikatakan lagi mereka akan membual, mereka menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Kita lihat sekarang begitu banyak fitnah di akhir zaman ini. Ya, saya sering menonton saudaraku di Facebook, YouTube, di TV, di media-media yang lain. Wah, banyak sekali fitnah beredar. Ya, seolah-olah itu satu hal yang biasa untuk diterima dan disebarkan, sehingga pemerintah harus menahan ini dengan undang-undang IT. Ya sudah banyak yang ditangkapi saudara. Seenaknya membilang Sianu itu PKI, Sianu itu begini. Kenapa saudaraku? Membuat, menyombongkan diri, memfitnah. Dikatakan lagi orang-orang yang tidak di dalam generasi Tuhan di akhir zaman, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Berontak terhadap orang tua, baik orang tua rohani, bapak rohani, maupun orang tua jasmani. Pemberontakan di mana-mana. Dan itu saudara generasi satu di akhir zaman. Dan dikatakan lagi saudaraku tidak tahu berterima kasih. Udah ditolong, udah didukung, malah mengkhianati saudaraku, malah saudaraku menjelek-jelekan. Dan memang itulah generasi di akhir zaman di dunia ini. Dikatakan lagi saudaraku tidak peduli agama. Kesempatan bagi orang-orang yang tidak peduli agama ketika COVID-19 ini terjadi. Cocoklah itu enggak kebaktian, live streaming di rumah. Lalu mereka saudaraku bebas kemana-mana atau sibuk dengan yang lain. Karena bagi mereka ibadah itu sesuatu yang tidak bagus, yang tidak mengenakan. Tidak peduli dengan agama. Saudaraku, dengan alasan itu mereka saudaraku bukannya betul-betul nonton live streaming di rumah dengan bagus dan sopan, tapi saudaraku itu kesempatan bagi orang-orang yang tidak peduli agama, itu tidak perlu datang ibadah. Padahal ibadah itu bagi kita anak Tuhan itu sangat penting. Tidak tahu mengasihi, waduh, dendam, sakit hati. Tidak tahu mengasihi. Yang tahu adalah bagaimana menghancurkan kalau itu tidak menyenangkan kita. Bagaimana membalas dendam. Bagaimana menghancurkan orang yang berbuat salah. Makanya kita lihat di negara kita itu begitu luar biasa demo. Yang baru-baru ini saudara saya ikuti, ya, itu undang-undang cipta kerja saudara yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama DPR. Di demo habis-habisan saudaraku. Padahal ditanya ini mahasiswa yang begitu hebat mendemo itu. Kamu udah baca apa itu tujuannya dan bagaimana? Belum mengerti, ikut-ikutan aja. Ada lagi yang ikut demo. Kamu ngapain nih? Ya disuruh aku demo katanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, tidak menguasai diri, terbawa arus.
Nah ini generasi sekarang. Dan kita lihat di depan mata kita di Indonesia. Dan dikatakan lagi tidak suka yang baik, suka berkhianat. Bahkan di gereja ini terjadi berkhianat sehingga terjadi bisa perpecahan gereja dengan alasan-alasan kebenaran pribadi bukan kebenaran firman. Dan yang sering bikin pengkhianatan ini, pemberontakan ini justru orang yang bukan setia beribadah, setia kepada Tuhan, malah yang jarang datang beribadah, saudara. Nah itu generasi yang terikut dalam generasi akhir zaman. Dikatakan lagi saudaraku, tidak berpikir panjang, berpikir pendek tentunya, berlagak tahu, ya berlagak tahu. Yodemon kuak-kuak, begitu ditanya sebenarnya apa itu? Apa udah kamu baca semua? Dia bingung saudara. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya luar biasa saudaraku, generasi yang sedang kita hadapi di akhir zaman. Dan ini sedang di depan mata kita, ini sedang terjadi. Ini satu kelompok generasi di akhir zaman. Dikatakan ayat 8 saudaraku, 1 Timotius pasal 3. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Menentang kebenaran firman Tuhan, menentang kebenaran. Ya, bahkan sekarang beredaran saudaraku di YouTube, di Facebook, bahkan Yesus saudaraku ditentang habis-habisan dengan cara yang sangat ngeri. Itu keadaan di akhir zaman. Akal mereka bobrok, mental mereka bobrok, sifat mereka bobrok, pikiran mereka itu saudaraku bobrok, karakter mereka itu luar biasa jelek, dan iman mereka tidak tahan uji. Ini generasi akhir zaman. Ini sedang terjadi. Alkitab yang berkata. Makanya hari ini kita adakan ini saudaraku untuk kita berseru, meniupkan sangkakala, berteriak untuk memberitahu bahwa masa-masa akhir, masa-masa Tuhan datang, masa-masa terakhir ini adalah masa-masa yang sangat suram. Itu masih kehidupan manusia, belum lagi ekonomi dan sebagainya, belum lagi saudaraku tentang banyak hal lagi dari COVID. Makanya saudaraku, kalau kita baca nanti Joel pasal yang ke-3 dan seterusnya, itu saudaraku kejadian-kejadian di akhir zaman. Ayo saya ajak kita lihat ayat yang kedua. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dan dengan berpuasa dan menangis, dan dengan mengadu. Ada satu generasi yang mendengar suara sangkakala, seruan daripada firman, yaitu seruan bertobat dan dengan berpuasa datang berseru minta belas kasihan Tuhan. Dan itu sangat bertentangan dengan generasi akhir zaman yang lain. Tapi ini generasi yang sedang dibangun Tuhan melalui siaran langsung ini, melalui ibadah KKM Sumpah Pemuda ini, khususnya pemuda. Kita berteriak, kita berseru supaya kita dibentuk Tuhan menjadi finishing generation-nya Tuhan, new generation-nya Tuhan, generasi baru di akhir zaman, bukan seperti yang lain. Amin. Maka saudara, supaya kita masuk kepada generasi yang baru di dalam Tuhan, generasi yang menyukakan Tuhan, dan kita lihat nanti generasi ini sangat berbeda hidupnya nanti. Mari saya ajak kita lihat. Yang pertama tuh kita bisa menjadi generasi ini, generasi akhir zaman di dalam Tuhan. Maka saudaraku, ada seruan bertobat dengan berpuasa, berseru kepada Tuhan. Nah, orang-orang muda belajar bertobat. Saudaraku, banyak orang berpikir saudaraku bahwa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan totalitas, itu menganggap itu siksaan.
itu menganggap seperti dibelenggu, itu menganggap menyusahkan. Itu tipuan iblis. Tidak, saudara. Sebenarnya setelah saya bertobat dalam masa muda dulu, setelah tenggelam dalam kegelapan yang sangat-sangat merusak hidup saya berpuluh-puluh tahun, ternyata saudaraku, yang paling enak adalah hidup mengikuti Yesus. Yang paling pasti dan bahagia adalah hidup melakukan firman. Haleluya. Jadi jangan saudara berpikir, kalau saya sungguh-sungguh, kalau saya bertobat, kalau saya taat pada firman makin susah. Kenapa? Karena tidak boleh inilah, tidak boleh itulah, tidak boleh inilah. Saya masih muda, saya mau bebas. Tidak peduli agama, itu generasi, seruan generasi akhir zaman. Tetapi di luar, di dalam Tuhan, justru seruannya berbeda kalau kita mau menjadi generasinya Tuhan di akhir zaman ini. Itu seruan bertobat dan datang dengan berpuasa berseru. Haleluya. Karena saudaraku, seperti yang saya katakan, ya kan, melakukan dosa aja orang bisa nikmati, apalagi melakukan firman lebih dahsyat. Mana lebih indah, mana lebih hebat pengaruhnya dalam hidup kita, dosa atau melakukan dosa, atau melakukan firman. Ya, mengikut hal yang jahat aja orang masih bisa nikmati, walaupun dia tahu itu berbahaya. Apalagi mengikut Tuhan. Jadi jangan saudara tertipu. Amin. Haleluya. Jadi generasi akhir zaman yang sedang dibentuk Tuhan adalah generasi yang mau bertobat dan menyerukan kepada banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan dengan berpuasa minta belas kasihan. Itu dikatakan, berbaliklah kepada aku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengeluh. Karena saudaraku, di akhir zaman menjelang Tuhan datang, itu hari-hari yang sukar. Tetapi Tuhan siapkan satu generasi yang baru lagi. Selalu ada pilihan. Kita tinggal memilih. Kita lihat ayat 28. Kemudian daripada itu, Yoel pasal 2. Setelah ada bertobat, dengan berpuasa datang kepada Tuhan minta belas kasihan. Setelah ada itu, berbalik kepada Tuhan, berseru minta belas kasihan Tuhan. Setelah terjadi itu, maka saudara, ayat 28 terjadi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudaraku, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita sudah memberi kepada kita jalan kebenaran kehidupan, dan pilihan yang terbaik adalah datang kepada Dia. Ketika kita mau bertobat, mengaku dosa kita, karena kita percaya Yesus sudah menggantikan kita di kayu salib. Yesus sudah membayar semua dosa dan pelanggaran manusia. Maka saudara, apa yang terjadi? Setiap orang yang datang kepadanya, setiap orang yang datang memohon belas kasihannya, bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka apa yang terjadi? Mereka diampuni. Haleluya. Kalau hari Minggu yang semalam saya khotbah di Gambangan tentang kutub, tentang berkat. Kutub bisa menurun, berkat bisa menurun. Gara-gara Adam berdosa, semua umat manusia berdosa. Gara-gara kita mengikuti Yesus, semua manusia bisa diselamatkan. Haleluya. Jadi kalau saudara mau menjadi generasi barunya Tuhan di akhir zaman ini, maka Tuhan menunggu saudara berbalik kepadanya dengan bertobat dan datang mohon belas kasihan disertai puasa. Kalau ini terjadi, maka ayat 28,
Tuhan mencurahkan apa? Rohnya. Kalau tadi generasi akhir zaman yang tadi begitu jelek, tapi generasi yang mau bertobat, yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh minta belas kasihan, maka Yesus mengampuni dan mengubah. Bahkan dikatakan setelah hal itu terjadi, maka Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, terutama generasi yang mau bertobat. Amin. Dan dikatakan taruna-tarunamu, saya ulangi lagi, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi banyak hal yang terjadi ketika setelah kita percaya bertobat kepada Tuhan, lalu Tuhan mencurahkan rohnya. Jadi generasi yang baru, generasi akhir zaman yang sedang disiapkan Tuhan adalah orang-orang muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Tuhan tadi berjanji Dia akan mencurahkan rohnya atas orang-orang yang berseru bertobat, berseru dengan puasa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan curahkan rohnya. Di dalam ayat lain dikatakan di Alkitab, maka Tuhan sedang menjelajah muka bumi, mencari siapa saudaraku? Mencari orang yang sungguh hati kepadanya. Tentunya adalah orang yang bertobat, orang-orang yang sungguh berseru minta belas kasihan Tuhan, supaya jangan ikut dia saudaraku dalam generasi yang bobrok, yang tidak tahan uji imannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi, di mana terjadi pencurahan Roh Kudus atas kita, maka digambarkan saudaraku seperti padang gurun. Kalau dicurahkan hujan, maka padang gurun berubah menjadi tanah yang subur, penuh dengan pepohonan dan buah, bahkan sangat banyak tumbuh di sana. Bahkan dikatakan padang gurun berubah menjadi hutan, kebun buah-buahan. Nah seperti itulah keadaan generasi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau disiapkan Tuhan menjadi generasi akhir zamannya Tuhan, yang pertama tadi, saudara harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan bertobat, dengan berseru dengan doa puasa kepada Tuhan. Setelah itu, Joel pasal 2 ayat 28, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan ini sedang dinanti-nantikan Tuhan. Bahkan kepada kita yang hadir di sini, bahkan kepada saudara-saudara yang sedang ikut siaran langsung baik di Facebook maupun di Zoom maupun di YouTube sekarang, Tuhan sedang menanti. Jangan terlambat. Orang yang segera meresponi firman melakukannya, itu saudaraku adalah orang yang bijak dan pintar. Itu adalah orang yang menggunakan kesempatan yang begitu indah. Itu bukan orang yang terlambat menyesal. Maka ketika kau dengar firman ini, jangan keraskan hatimu, responi. Karena tidak kebetulan saudara mendengar ini. Haleluya. Tuhan mencurahkan rohnya, taruna-tarunamu atau orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi ketika saudaraku pencurahan Roh Kudus, setelah kita bertobat berseru minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita baca ayat 18 saudaraku, Tuhan berbelas kasihan. Karena Dia saudaraku tidak pandang enteng dengan hati yang hancur. Dia tertarik dengan yang sungguh hati. Bahkan Dia sudah sediakan pengampunan. Di kayu salib Tuhan sudah selesaikan apa yang berhubungan dengan pengampunan dan keselamatan kita. Haleluya. Bahkan Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi buah-buahan. Orang-orang yang seperti padang gurun saudaraku, itu saudaraku kering, tidak ada satu kehidupan di sana. Ada orang-orang saudaraku yang seperti padang gurun kehidupannya. Makanya saudaraku kita lihat mereka menjadi bobrok, mereka menjadi hal-hal yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Yang pertama saudaraku ayat 18, ketika pertobatan seruan sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Tuhan akan berbelas kasihan. Yang kedua ayat 19 katakan Tuhan tidak menghukum, tapi mengenyangkan kita dengan banyak kebaikannya.
Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan di tengah-tengah generasi ini. Amin. Dan yang keempat di ayat 22, saudaraku, Tuhan akan memberkati luar biasa. Dan saya, saudaraku, lihat satu sisi di akhir zaman itu sukar, bahkan di kitab Wahyu dikatakan ekonomi sangat sukar, sehingga dikatakan secupak gandum sedinar. Artinya kalau kita terjemahkan ke Indonesia, segenggam beras harganya sedinar. Sedinar itu gaji satu hari. Maka orang-orang miskin akan kelaparan. Maka zaman itulah antikristus akan datang menawarkan pertolongan jasmani supaya dapat makan minum, supaya mereka hidup secara manusia, bisa bertransaksi ekonomi. Maka mereka harus menjadi antikristus. Dan kalau orang sudah dicap menjadi pengikut antikristus, maka saudaraku tidak akan mungkin lagi ada keselamatan bagi beliau. Tetapi anak-anak Tuhan dalam generasi barunya Tuhan akan diberkati melimpah-limpah. Haleluya. Saya baca di Alkitab, setelah terjadi kebangunan rohani, tapi kebangunan rohani terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi setelah ada pertobatan yang radikal, setelah ada orang yang sungguh-sungguh berseru dengan berpuasa memohon belas kasihan Tuhan, maka terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi kebangunan rohani. Padang gurun diubah seperti menjadi kebun buah-buahan yang tanah yang subur tadi dikatakan. Maka Tuhan berbuat banyak hal luar biasa, saudaraku. Ketika saya mengamati, saudaraku, saat ini ada di daerah Afrika, saudaraku, saya dulu mengikuti mulai tahun 80 sampai tahun 1990. Saudaraku, bahwa Afrika itu sangat susah. Penyembahan berhala yang paling hebat, ya, pemerintahan politik yang paling rusak, tingkat penyakit AIDS paling tinggi di seluruh dunia, pemerintahan yang otoriter yang luar biasa, kekristenan yang ditindas di sana, saudaraku. Bahkan, saudaraku, kemiskinan yang luar biasa banyak terjadi di sana. Bahkan, saudaraku, saya ikuti dulu bahwa tingkat pendidikan yang paling rendah itu dulu Afrika. Tapi ketika orang Afrika tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran kehidupan, mereka berbalik, bertobat, mereka mengikut Tuhan, saudaraku. Terjadi pencurahan Roh Kudus dan perubahan sampai presidennya pun bertobat, dibaptis Islam. Bahkan dia yang mensponsori KKR di lapangan. Banyak, saudaraku, bertobat. Bahkan di sana ada tempat ibadah yang ukurannya 3 km kali 3 km. Kalau ada orang gedungnya masih 10 kali 24 kayak di Kandis, saudaraku. Kalau di sana gedungnya, saudara, tempat ibadah 3 km kali 3 km, jemaatnya jutaan, saudara. Dan hampir dikatakan itu nanti menjadi negara mayoritas Kristen. Sangat bertolak belakang generasi sekarang di sana. Tapi mereka bertobat sungguh-sungguh, saudara. Dan Tuhan melakukan perbuatan besar, diberkati secara finansial di sana, saudara. Ada saya kenal beberapa pendeta yang dipakai Tuhan, saudaraku, diberkati jemaatnya menjadi pengusaha-pengusaha multi internasional. Dan pendeta ini juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kemana-mana. Saya kenal beberapa pendeta sampai, saudaraku, mereka diberkati secara finansial bersama dengan jemaatnya, sampai bisa beli jet pribadi, saudara, untuk mereka bisa pergi ke seluruh dunia. Bukan mobil Ferrari, jet pribadi itu pesawat paling mahal. Haleluya. Padahal dulu negara termiskin tahun 1900-an, tahun 1900. Sekarang beda. Demikian juga Tuhan akan melakukan perkara besar. Dikatakan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-22, akan diberkati apa yang kita kerjakan. Pantas di dalam Mazmur pasal 1, kalau kita yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang malam, maka hidup kita diubah oleh firman yang kita nikmati, yang kita hidupi. Diubah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
menghasilkan buah. Daunnya tidak layu meski musim kemarau. Pohon kalau musim kemarau daunnya layu, gugur, kuning, bahkan bisa tidak berbuah, bahkan bisa mati. Tapi kalau pohon di tepi aliran air, di mana air itu dari sungai itu mengalir terus dari gunung, maka saudaraku musim kemarau pun tidak ada masalah bagi dia tetap berbuah. Karena kebutuhan dia air tetap ada karena dia di tepi aliran air. Dan gunung itu akan mengalirkan dari mata air. Bukankah gunung hidup pertolongan kita adalah Yesus? Sumber hidup kita adalah Yesus. Dan orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, maka dia seperti pohon di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya diberkati. Haleluya. Kita langgar firman, akibatnya ada. Kita lakukan firman, akibatnya ada. Karena tidak ada yang kebetulan, nggak ada yang takdir nasib-nasiban, tidak. Semuanya sebab akibat. Semuanya kata Alkitab dalam Galatia pasal yang ke-6, apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Kalau melakukan dosa ada akibatnya, upah dosa maut. Kalau melakukan firman juga ada akibatnya. Allah itu adil. Maka jangan sesat, jangan biarkan kita disesatkan oleh apapun, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, nah, semua generasi yang sedang disiapkan Tuhan, generasi baru akhir zaman, maka saudaraku, mereka adalah generasi dimulai dari pertobatan dan doa puasa sungguh-sungguh. Makanya kita hari Sabtu adakan di sini setiap hari Sabtu doa puasa. Ayo orang muda ikut. Haleluya. Karena kita mau disiapkan Tuhan menjadi generasi akhir zaman. Bukan generasi akhir zaman yang susah tadi itu, yang bobrok, yang tak tahan uji di mana. Tapi generasi yang luar biasa, generasi yang diberkati. Saudara, kalau saudara mengalami kebangunan rohani, engkau akan mengalami perubahan dalam banyak hal. Dari semuanya, secara fisik, secara rohani, iman, karakter, secara kesehatan, secara ekonomi, semuanya akan berubah. Seperti yang saya ceritakan sekilas kecil tentang Afrika. Dan banyak lagi yang sedang mengalaminya. Termasuk Tuhan mau melakukannya di tengah kita. Haleluya. Dia mau melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Ayat yang ke-28 tadi, yang paling luar biasa lagi, dicurahkan rohnya kepada semua manusia. Setelah orang itu datang bertobat, berseru minta belas kasihan Tuhan dengan doa puasa. Dikatakan tadi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, akan mendapat visi. Orang muda akibat mengalami pencurahan Roh Kudus hadir, akibat dia dipenuhi Roh Kudus. Orang muda ini di samping kuat dan punya daya dorong yang luar biasa untuk diubah dan berubah menjadi generasi yang luar biasa. Mereka juga akan diberikan visi oleh Tuhan. Apa saudaraku? Visi. Penglihatan-penglihatan. Generasi muda perlu punya visi. Kalau tidak punya visi, Amsal 29 ayat 18 katakan, mari perhatikan, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liar rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris King James itu agak berbeda, saudaraku. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan visi itu adalah wahyu tadi dikatakan. Bila tidak ada wahyu, dalam King James katanya where there is no vision, the Bible varies, but that kept it, the law heavy is he. Jadi ada dikatakan di sana, bila tidak ada wahyu, dalam terjemahan King James Version dikatakan vision. Wahyu di situ bahasa Inggrisnya vision, visi. Ya, penglihatan dalam Joel pasal 2 tadi. Dan kalau tidak ada visi, umatnya binasa. Kita
Kita harus boleh melihat, dan Tuhan akan memberikan kepada kita bisa melihat. Kita punya visi, kita punya tujuan. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus bisa melihat rencana Tuhan jauh. Itulah visi. Dia bisa melihat kehendak Tuhan jauh. Tidak, saudaraku, pendek pikirannya. Bisa melihat jauh. Bisa dia melihat apa yang tak bisa dilihat orang biasa. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan atas generasi muda, mereka mendapat penglihatan-penglihatan. Mereka punya visi. Mereka bisa melihat jauh. Haleluya. Itu luar biasa. Kalau kita punya tujuan, maka kita sedang bergerak ke sana dan tidak akan meleset. Dan kalau kita melihat jelas isi itu, tujuan itu. Misalnya kalau saudara mau pergi ke Medan mau beli keyboard, saudara tahu di mana membelinya, maka segala sesuatu yang saudara pikirkan, lakukan, atur semuanya, dan dari mana supaya sampai ke sana, saudara akan menyiapkan. Saudara tentu nggak pergi ke arah Pekanbaru. Saudara akan pergi ke Medan kalau saudara mau, misalnya mau beli dari toko misalnya Istana Musik di Medan. Dan saudara tidak akan menumpang mobil arah ke Jakarta. Kan saudara akan menumpang mobil ke Medan, saudara. Karena saudara bisa melihat tujuanmu, beli keyboard Istana Musik di Medan. Maka saudara akan melakukan tindakan-tindakan usaha untuk sampai ke sana. Demikianlah Roh Kudus ketika dicurahkan kepada orang muda, tiba-tiba dia bisa melihat yang selama ini tidak bisa dilihat. Haleluya. Kan jauh. Sehingga dia mulai menyiapkan dirinya, geraknya. Karena orang digerakkan oleh tujuan. Haleluya. Sehingga kita tidak pernah sia-sia atau putar-putar, saudara. Nah, itulah yang terjadi kepada orang muda. Kalau mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka mendapat penglihatan atau visi. Generasi akhir zaman adalah generasi akhir, generasi yang dipenuhi Roh Allah, generasi yang punya visi. Kalau tidak punya visi, kata Alkitab, binasa. Tapi kita punya jalan yang jelas, punya standar yang jelas, punya kehidupan yang jelas. Karena di dalam Yesus kita menemukan itu. Karena Yesuslah jalan kebenaran, kehidupan. Yesus tidak pernah salah dan meleset. Firman-Nya juga adalah kebenaran. Siapapun yang percaya mengikuti Yesus, dia sedang berjalan dalam kebenaran. Dia sedang berjalan kepada tujuan. Dia sedang hidup dalam hidup yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak sebelum saya akhiri ini, saya tidak akan dalam sekali, tetapi saudaraku, di Hosea atau di Joel pasal 2 tadi sudah dikatakan, ini harus ditiup sangkakala keras-keras dari Sion, dari gereja, dari kita. Berteriak di gunung-gunung yang kudus dengan berpuasa, biar seluruh negeri gemetar. Sebab hari Tuhan datang. Dan hari itu sudah dekat. Hari di mana hari-hari yang semakin sukar. Tetapi generasi Tuhan sedang disiapkan. Amin. Generasi yang luar biasa. Generasi baru. Ya, ada seorang hamba Tuhan menyampaikan satu firman. Ya, cuma sayangnya bahasa Inggris, jadi nggak semua saya bisa mengerti yang dibilang, tapi ada beberapa yang saya tangkap. Dikatakan kita ini spesies baru. Apa saudaraku? Lalu saya temukan di Alkitab, benar juga. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan baru. Haleluya. Dan yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ini generasi baru, spesies baru, saudara.
Kalau spesies lama adalah ya manusia yang sudah terlahir seperti biasanya di dunia ini dari keturunan manusia. Tetapi spesies baru dia dari keturunan Allah di dalam Yesus. Dan siapapun yang hidup dalam Yesus, mereka menjadi ciptaan baru. Jadi kita tidak manusia biasa lagi, tapi kita manusia baru. Haleluya! Nah itu hanya terjadi kalau mulai kita mencari Tuhan, mulai berbalik kepada Tuhan. Jadi intinya supaya kita menjadi generasi yang disiapkan Tuhan, generasi akhir zaman yang akan mengalami banyak hal yang indah untuk rencana yang sudah ditetapkan Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan akan berbelas kasihan kepada yang bertobat dan datang berpuasa. Tuhan akan mengenyangkan kita. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Saudara akan lihat nanti secara ekonomi. Saudara akan melejit. Haleluya. Afrika tadi sudah saya kisahkan dari negara miskin di dunia, sekarang mereka bukan negara miskin. Mereka sudah bisa melakukan olimpiade tingkat dunia, saudara. Dan luar biasa, bahkan hamba-hamba Tuhannya sudah hamba-hamba Tuhan yang berkati bangsa-bangsa di dunia. Mereka sudah luar biasa berkati bersama dengan jemaat yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Bayangkan waktu mau kebaktian aja mereka ke gedung gereja yang 3 km kali 3 km itu harus berduyun-duyun ngantri, saudaraku. Karena ruang utama nggak muat, maka ada di ruang aula yang harusnya mereka nonton hanya seperti apa, saudara, tenda atau proyektor. Ruang utama itu nggak muat orang, saudara. Dan ketika mereka saudara mau kebaktian, mereka nyanyi, mereka berdoa dalam bahasa roh. Luar biasa kebangunan rohani di sana, saudaraku. Dan mereka diberkati, dan itu akan terjadi juga bagi kita. Tapi yang lebih luar biasa, rohnya dicurahkan. Haleluya. Kita menjadi generasi baru di akhir zaman. Amin. Kita menjadi generasi yang diberkati luar biasa. Akan mengalami terobosan-terobosan luar biasa. Karena yang lama akan tinggal. Roh Kudus akan membawa kita dengan kekuatan yang luar biasa pada hal-hal yang baru. Tuhan akan membuat kita melihat apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi destiny Tuhan. Saudara akan kejar di sana karena saudara tahu apa destiny Tuhan, apa rencana Tuhan. Saudara punya tujuan, bukan asal. Saudara melayani, akhirnya saudara tahu apa tujuannya. Saudara pun datang ibadah, ada tujuannya. Saudara sekolah, saudara bisa melihat tujuannya. Saudara melakukan pekerjaan, saudara punya tujuan. Saudara bisa melihat tujuan itu. Jangan sampai tidak punya tujuan. Orang-orang muda adalah orang-orang yang sedang disiapkan Tuhan dari generasi di akhir zaman yang luar biasa. Amin. Apakah saudara mau? Haleluya. Mari kita berdoa.